Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua diberi kesehatan dan terhindar dari virus serta penyakit. Sudah siapkah kalian untuk menerima pembelajaran IPA hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapkan dulu ya buku catatan dan alat tulis kalian. Kemudian, catatlah hal-hal penting pada video pembelajaran kali ini. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini ya anak-anak. Coba perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana keadaan tanah ketika hujan turun? Ya, tentu saja jalanan menjadi becek ya anak-anak. Nah, sekarang, sepatu manakah yang akan kalian pilih untuk melewati jalan tersebut? Apakah kalian memilih sepatu boots? Atau kalian memilih menggunakan sepatu yang ada heelsnya? Nah, untuk mengetahui jawaban mana yang tepat, menggunakan sepatu boots atau menggunakan sepatu yang berheels, hari ini kita akan mempelajari tentang tekanan zat. Nah, tekanan zat ini nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tekanan pada zat padat, yang kedua yaitu tekanan pada zat cair, yang ketiga yaitu tekanan pada zat gas. Nah, kita juga akan membahas mengenai apa saja penerapan tekanan zat pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang tekanan pada zat padat. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Ada gambar ayam dan ada gambar bebek. Mengapa bebek dapat dengan mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur, sedangkan ayam kesulitan untuk mencari makanan di tempat yang berlumpur? Mengapa demikian? Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar kaki ayam dan gambar kaki bebek. Kalau kalian perhatikan, kaki bebek memiliki selaput sehingga permukaan pijakannya luas, sedangkan kaki ayam tidak memiliki selaput sehingga permukaan pijakannya tidak luas. Permukaan pijakan kaki bebek yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki bebek terhadap tanah yang berlumpur akan semakin kecil, sehingga bebek tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Sedangkan karena ayam memiliki permukaan pijakan yang tidak luas, maka ayam akan mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Nah, hal tersebut sesuai dengan konsep tekanan pada zat padat, di mana semakin kecil luas permukaan benda dan semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula tekanan pada benda tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin besar luas permukaan benda dan semakin kecil gaya yang diberikan, maka semakin kecil pula tekanan pada benda tersebut. Tekanan atau yang kita simbolkan dengan huruf P besar adalah besar gaya yang bekerja pada suatu luasan bidang tekan. Nah, tekanan zat ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu besarnya gaya atau kita simbolkan dengan huruf F besar dan luas permukaan bidang atau kita simbolkan dengan huruf A besar. Luas permukaan bidang yang dimaksud di sini adalah luas permukaan suatu benda yang bersentuhan langsung dengan permukaan benda lain yang ditekan. Dari konsep tekanan tersebut dapat kita tuliskan secara matematis dengan rumus sebagai berikut. P sama dengan F dibagi A, atau tekanan sama dengan gaya dibagi luas permukaan bidang. Dengan P adalah tekanan yang satuannya adalah Newton per meter persegi atau Pascal, dan gaya satuannya adalah Newton, serta A luas permukaan bidang satuannya meter persegi. Nah, dari rumus tersebut menunjukkan bahwa besarnya tekanan sebanding dengan gaya, namun
berbanding terbalik dengan luas permukaan bidang. Oke anak-anak, masih ingat pertanyaan di awal pembelajaran tadi? Sepatu manakah yang akan kalian pilih ketika berjalan di tempat yang berlumpur? Memakai sepatu boots atau memakai sepatu heels? Nah, sesuai dengan konsep tekanan yang sudah kita bahas tadi ya anak-anak, ketika berada di tempat berlumpur, lebih baik kita menggunakan sepatu boots karena sepatu boots memiliki permukaan bidang yang luas, sehingga gaya tekannya semakin kecil, yang tidak menyebabkan kita terperosok masuk ke dalam tanah. Namun, jika kita menggunakan sepatu heels, kita akan terperosok masuk ke dalam tanah, karena luas permukaan sepatu heels yang sangat kecil, sehingga menyebabkan gaya tekannya semakin besar. Nah, selanjutnya, penerapan tekanan pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu alas sepatu salju dibuat lebih lebar. Alas yang lebar memperkecil tekanan sehingga memudahkan berjalan di atas salju. Kemudian, ban mobil khusus untuk medan berlumpur dibuat besar. Mengapa demikian? Karena ban yang besar untuk memperkecil tekanan agar memudahkan mobil melaju dan tidak terperosok di atas medan berlumpur. Yang ketiga yaitu paku yang ujungnya dibuat runcing. Ujung yang runcing memperbesar tekanan sehingga memudahkan paku untuk menancap ke kayu. Selanjutnya yaitu mata kapak dibuat tajam ujungnya. Mengapa demikian? Karena ujung yang tajam bertujuan untuk memperbesar tekanan sehingga memudahkan kita dalam membelah kayu. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami tentang konsep tekanan pada zat padat? Kalau sudah, ayo kita latihan soal bersama. Oke, soal yang pertama ya anak-anak. Budi mendorong gerobak dengan kedua tangan dan membutuhkan gaya sebesar 90 Newton. Apabila luas kedua telapak tangan adalah 300 cm persegi, maka tekanan yang diberikan Budi pada gerobak adalah sebesar. Nah, kita cari tahu dulu ya anak-anak apa yang sudah diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui yaitu gayanya sebesar 90 Newton. Kemudian luas kedua telapak tangan. Nah, luas kedua telapak tangan ini adalah luas permukaan bidang tekan tadi. Luas bidang tekannya berarti 300 cm persegi. Karena satuannya masih cm persegi, kita ubah dulu menjadi meter persegi. Jadi 300 cm persegi sama dengan 0,03 meter persegi. Nah, kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah tekanan yang diberikan Budi pada gerobak. Nah, jadi kita langsung saja masukkan ke rumus tekanan, yaitu P sama dengan F per A. Jadi tekanan sama dengan gaya dibagi luas permukaan bidang. P sama dengan 90 Newton dibagi 0,03 meter persegi. Jadi nanti diketahui bahwa tekanannya adalah 3000 Pascal. Oke, soal selanjutnya ya anak-anak. Terdapat 4 buah benda dengan bentuk seperti gambar di bawah ini. Diletakkan di atas lantai. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 yang memiliki luas permukaan bidang yang berbeda-beda. Nah, tekanan yang paling besar dialami lantai diakibatkan oleh benda nomor berapa? Oke, jadi jawabannya adalah benda nomor 4 ya anak-anak. Mengapa demikian? Nah, pada gambar itu kan terdapat massa benda yang sama yaitu 100 kg. Jadi benda tersebut tidak dipengaruhi oleh massa benda karena massanya sama ya 100 kg. Jadi kita lihat saja luas permukaan benda mana yang paling kecil. Sesuai dengan konsep tekanan yang kita pelajari di awal tadi, semakin kecil luas permukaan, semakin besar tekanan yang akan dihasilkan. Nah,
Karena gambar nomor 4 memiliki luas permukaan yang kecil dibandingkan gambar 1, 2, dan 3, maka tekanan yang paling besar yang diakibatkan oleh benda 4. Nah, gimana anak-anak? Kalian sudah lebih memahami tentang konsep tekanan pada zat padat? Kalau sudah, ayo kerjakan soal berikut ini ya. Soal pertama. 4 balok di bawah ini mempunyai massa yang sama. Balok yang mempunyai tekanan terbesar pada lantai adalah balok yang mana? Balok A, balok B, balok C, atau balok D? Oke, lanjut ke soal yang nomor 2 ya, Nana. Sebuah lemari berbentuk balok berukuran panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 3 meter memiliki berat sebesar 400 Newton. Jika lemari tersebut berada di atas lantai dengan posisi tegak, maka tekanan yang dihasilkan adalah, nah, ilustrasinya seperti gambar di samping ya, Nana. Untuk yang paling bawah itu adalah panjangnya, kemudian lebarnya, dan ada tingginya, seperti ilustrasi gambar di samping. Baik anak-anak, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kalian pahami ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Kerjakan tepat waktu ya, Nana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.